Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat bukan? Ketemu lagi dengan saya Ri Rusmiati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang getaran. Apa itu pengertian getaran? Besaran-besaran apa saja pada getaran? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak bersama-sama. Masih ingatkah kalian semua, yaitu ketika kita masih kecil senang bermain ayunan. Ketika kita main ayunan, maka kita akan melakukan ayunan sendiri. Misalkan kita tarik ke belakang, kemudian kita lepaskan, akan bergerak ke depan dan ke belakang. Atau bisa juga ada yang mendorong kita ke depan, kemudian dilepaskan. Maka akan terjadi gerakan ke depan dan ke belakang. Pernahkah kalian menghitung berapa kali kita akan berayun ke depan dan ke belakang? Lalu, bagaimana jika teman kita sudah tidak mendorong, maka lama-kelamaan ayunan akan berhenti atau tidak ke depan dan ke belakang lagi. Hal ini akan sama halnya seperti pada pendulum berikut ini. Sebuah pendulum jika disimpangkan kemudian dilepaskan dari titik setimbangnya, maka pendulum akan bergerak ke samping kanan dan samping kiri. Ketika pendulum tersebut sampai ke titik setimbang, pendulum tidak berhenti, namun terus bergerak menjauhi titik kesetimbangannya. Hal ini akan bergerak terus sebuah pendulum itu sampai energi kinetik yang dimiliki oleh pendulum habis sehingga ayunannya akan berhenti. Inilah yang disebut sebagai peristiwa getaran. Getaran adalah suatu gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan secara teratur. Pada hewan seperti serangga, yang merupakan getaran adalah gerakan sayapnya yang bergerak bolak-balik. Ini merupakan contoh dari peristiwa getaran. Mari kita ulangi lagi pengertian tentang getaran dari peristiwa yang sudah kita perhatikan tersebut. Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda terhadap suatu titik kesetimbangan. Satu getaran jika dimulai dari titik B, maka akan bergerak dari B, C, B, A, B. Jika diterapkan dalam video berikut, maka satu getaran adalah dari A, B, C, B, A. Sekarang kita akan mempelajari komponen dari getaran, yaitu frekuensi dan periode. Yang pertama yaitu frekuensi getaran. Frekuensi getaran ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon atau 1 detik. Dituliskan dalam rumus F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi satuannya Hertz, N adalah banyaknya getaran, dan T adalah waktu satuannya sekon. Yang kedua adalah periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran, disebut periode. Dirumuskan T sama dengan T per N, di mana T periode, T kecil waktu untuk melakukan getaran, dan N banyaknya getaran. Sekarang kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi suatu ayunan. Di sini kita menggunakan percobaan pendulum. Nah, percobaan yang akan kita lakukan yang pertama adalah dengan panjang tali ayunan tetap tetapi massa yang dirubah. Kita akan lakukan sebanyak 4 kali percobaan. Yang pertama, kita ambil panjang tali 0,6 meter tetap untuk 4 kali percobaan. Kemudian massa kita ambil pertama 0,6 kg. Yang kita lakukan adalah menggunakan aplikasi PHET ya, yaitu fisik, pakai aplikasi fisika. Di sini kita simpangkan ayunan sebesar 10 derajat. Nah, kita ambil 10 derajat karena memang simpangan yang digunakan adalah simpangan kecil membentuk sudut 10 derajat. Kemudian kita play, kemudian kita ukur periodenya menggunakan stopwatch sebanyak 10 ayunan. Untuk yang pertama, percobaan pertama kita hentikan, ternyata diperoleh panjang tali 0,6. Kita bisa catat terlebih dahulu. Panjang tali 0,6 meter, massa 0,6 kg,
waktu yang ditempuh untuk 10 kali ayunan adalah 15,61. Selanjutnya kita lakukan percobaan dengan merubah besarnya massa. Yang kedua, massanya 0,7. Dengan massa 0,7 kita simpangkan seperti yang tadi, 10 derajat. Kemudian kita reset dulu untuk waktunya. Kita play, kemudian lakukan untuk 10 getaran. Stop. Ternyata diperoleh waktu untuk panjang tali tetap massa 0,7, waktunya adalah 15,56. Kita ulangi untuk massa ketiga, kita rubah menjadi 0,8. Kita posisikan normal lagi, simpangkan 10 derajat, reset waktu, play 10 kali getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk massa yang ketiga 0,8, waktunya adalah 15,44. Yang keempat yaitu massa 0,9, kita buat 0,9 kg panjang tali tetap, kita simpangkan 10 derajat, reset waktu, kita play 10 kali getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Liwat ya. Keempat yaitu massa 0,9 kg 10 ayunan, waktunya adalah 15,61. Sekarang kita buktikan untuk percobaan jenis yang kedua, yaitu dengan cara massa tetap. Kita ambil massa sebesar 0,8 kg, kemudian panjang tali yang berubah-ubah. Kita mulai dari panjang tali 0,5 meter. Bagaimanakah nanti hasil dari periodenya atau waktunya? Kita klik dulu, posisikan seperti tadi 10 derajat, kemudian kita play dan hitung untuk 10 getaran. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk panjang tali 0,5 meter dan massa 0,8 diperoleh waktu tempuhnya untuk 10 getaran adalah 13,88. Kita ubah panjang talinya. Berikutnya kita ambil panjang tali 0,6. Kita lakukan hal yang sama, reset untuk waktunya. Kita posisikan seperti tadi 10 derajat. Kita mulai. Ternyata diperoleh waktu sebesar 15,56 untuk panjang 0,6. Kita lakukan lagi percobaan ketiga dengan panjang tali 0,7. Reset waktu, kita simpangkan 10 derajat. Kita mulai. Kita peroleh waktu sebesar 16,87. Dan yang terakhir
untuk panjang tali 0,8 meter. Massa tetap. Kita reset. Kita simpangkan 10 derajat. Kita mulai. Nah, kita peroleh waktunya adalah 18,01. Demikian untuk percobaan, akan kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Dari hasil percobaan dapat dilihat pada tabel bahwa ketika panjang tali tetap dan masanya berubah-ubah, maka akan menghasilkan periode yang sama, hanya beda sedikit, dan ini dianggap sama dari percobaan 1 sampai 4. Kemudian pada percobaan yang kedua, yaitu dengan massa tetap panjang tali berubah, ternyata periode yang dihasilkan adalah berbeda, atau semakin panjang talinya maka periodenya akan semakin besar. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari panjang tali. Dari percobaan diperoleh kesimpulan yang pertama, massa tidak mempengaruhi besarnya periode getaran. Yang kedua, panjang tali mempengaruhi besarnya periode getaran. Dan yang ketiga, periode getaran berbanding lurus dengan panjang tali. Artinya, semakin panjang tali, maka periodenya semakin besar. Demikian tadi kita sudah belajar tentang getaran. Apa itu getaran, pengertian getaran, periode, frekuensi getaran. Nah, selanjutnya kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran gelombang. Cukup sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.